Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting berderak, ia segera mencari lubang untuk sembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-oloknya. Penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan, sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semuanya penasaran pada rencana tikus. Tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan ini. Satu auman besar darimu maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kau melindungiku? Singa mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakanmu. Bantuanmu akan kubalas, aku janji. Mungkin satu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus kecil itu gemetar, singa memutuskan untuk tidak memakannya. Untunglah aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Tikus pun lari dan menjauh dari sana. Melihat kejadian itu dari kejauhan, teman-teman tikus ikut terkejut. Beberapa waktu telah berlalu, singa merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi ia tidak memperhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Ia mencoba membebaskan diri dari jaring itu, tetapi tidak bisa. Ia adalah raja hutan, jadi jika berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan. Dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya. Tak punya pilihan, singa mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memperhatikan sang singa. Tapi tak seorang pun yang berani mendekatinya. Ketika lewat, tikus kecil melihat singa dan memutuskan untuk menolongnya. Tikus langsung pergi ke samping singa. Tikus mulai memanjat ekor singa yang panjang dan saat mencapai jaring, ia mulai menggigit jaring itu. Pada saat itu, kelinci berlari di samping mereka. Hai teman, cepatlah, para pemburu segera datang. Hewan-hewan lain yang berkumpul
tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tapi tikus terus menggigiti jaring dengan tekun. Akhirnya, jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. Ayo, lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini. Tikus melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri. Singa yang terengah-engah tiba di depan guanya. Dia berlutut dan tikus pun melompat turun. Saat kau bilang kalau suatu hari kau mungkin bisa membantuku, aku menganggap remeh dirimu. Kupikir kau hanyalah tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Kehormatan bagi saya, Raja. Kau tak perlu takut lagi padaku. Bahkan kau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku Raja Hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani. Singa dan tikus mulai tertawa. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus pemberani itu. Singa dan tikus menjadi sahabat, dan hutan kini damai selamanya. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan, kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia, serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Balu juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan.
Karena menyadari bahwa dia takkan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Baloo dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Baloo ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Baloo dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan, Mowgli, jawab Chil si burung bangkai, lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Baloo dan Bagheera meminta bantuan Kaa, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Kaa berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi." Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlok berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Baloo juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Baloo memukul monyet-monyet Banderlok dengan cakar depannya. Baloo berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Baloo melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Baloo bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Baloo kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Kaa muncul. Ketika Kaa mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Kaa. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Kaa. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Baloo akhirnya bebas. Tapi ketika Kaa membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. Kaa mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Baloo memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku.
Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Ka ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Ka. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Ka, lalu berjalan pulang. Shere Khan, si harimau, sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu, dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Ka semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya, keluarganya yang ada di hutan.